KKN Garelis Jabar, literat, tangguh, sejahtera. Apa kabar semuanya? Saya Listiani Tular Kurniasi beserta para peserta lainnya. Ada para pembimbing, Bu Elvi Wifra, Bu Eka, Dian Pratiwi, dan 6 anak hebat, Umam Buhori, Rido, Rahel, Safina, Zahra, dan Dina. Hari ini kami dibantu dengan perwakilan kelas lainnya memperagakan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Permainan pertama ini dinamakan sebagai permainan kelereng atau gundu, bahkan di Jawa Tengah terkenal dengan keneker, istilahnya keneker. Tapi kalau di Bekasi itu sendiri, di tempat tinggal kami, lebih sering disebutnya keleci. Nah, untuk zaman modern seperti ini, keleci khusus Indonesia ini terbuat dari kaca beling seperti ini, dan permainannya dalam bentuk garis kotak. Garis kotak. Dulu pada saat zaman kami para guru kecil biasanya bentuknya lingkaran, tapi karena perbedaan perkembangan zaman, anak-anak sekarang bermainnya dengan bentuk kotak seperti ini, garis persegi panjang. Nah, pertama-tama anak-anak memainkan kelereng ini untuk menentukan siapa yang akan bermain lebih dulu. Mereka melempar kelereng dari yang terjauh. Kelereng yang terjauh akan menjadi pemain yang lebih dulu bermain. Anak-anak harus berusaha mengeluarkan taruhan. Nah, seperti ini tadi dapat satu taruhannya, berhasil mengenakan kleci, ya bahasa klecinya kalau dibahas di Betawi, di Bekasi, kleci. Jadi itu kleci tadi setelah berhasil dikeluarkan dari kotak, anak tersebut berhak untuk mendapatkan kleci yang mereka dapatkan, yang dikeluar dari kotak. Nanti di akhir permainan, ketika semua kleci dalam kotak tadi atau dalam garis kotak tadi keluar, maka mereka akan saling bersaing mengalahkan kleci satu sama lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya permainan yang kedua nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu permainan lompat tali dan permainan demprak atau engklek, ya. Dan yang terakhir adalah permainan layang-layang. Ya, teman-teman, yuk kita ikuti permainan lainnya. Sampai jumpa, langsung ke Bu Elvi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sahabat GN Jabar. Hari ini SMPN 1 Atap Jilid anak-anaknya akan memperkenalkan permainan tradisional, yaitu lompat tali. Nah, di lompat tali ini cara permainannya adalah yang pertama harus membuat rangkaian talinya dulu, yaitu dari karet, dimana caranya adalah mengambil beberapa karet kemudian disimpul sepanjang yang kita bisa. Nah, cara permainannya adalah dimulai dari yang bawah dulu. Yang bawah dulu. Nih, dari bawah dulu, dari lutut, dari injak ya. Kemudian kalau bisa melewatinya, kemudian caranya adalah apa? Kalau misalnya si yang lompatnya menyentuh, pindah ke lutut juga. Nah, loncat coba. Nah, kalau misalnya ada yang menyentuh yang melompatnya, berarti dia yang akan menjadi pemegang talinya gitu ya. Cara permainan seperti itu. Begitu seterusnya sampai nanti ke tingkat pegangan yang paling atas ini ya. Jengkal ya, Nak. Jengkal ya, satu jengkal di atas kepala. Junjung. Junjung, coba Nak dicontohin. Junjung. Ya, Junjung. Nah, coba ada yang bisa loncat, Nak. Junjung, ini berdiri, Nak, junjung. Jadi kalau misalnya coba loncat, lagi bisa orang Bu. Ada yang bisa salto, kan ada permainannya dengan salto. Ya, jadi kalau misalnya nah ini. Oke, sip. Ini dengan cara salto. Berhasil. Begitu seterusnya sampai nanti kegiatan ini terus-menerus sampai nanti ada yang bisa melewati semuanya. Nah, kegiatannya mulai dari awal lagi, dari bawah lagi, gitu seterusnya. Itu cara permainan tali dari karet. Permainan demprak, sahabat literasi semuanya. Nah, hari ini kita caranya kita gunakan lapangan ini dengan membuat kotak-kotak seperti ini, rangkaiannya seperti yang di sini.
Kemudian kita menggunakan pecahan dari keramik atau gentreng. Terus di sini permainannya diikuti oleh 4 orang dan dimulai dari home pimpa dulu ya. Nanti yang menang yang itu yang memulai untuk yang keluar duluan, dan caranya adalah silakan anak-anak. Sama ulang. Ya. Jadi Zahra dulu, Zahra. Dina kedua. Ya, dimulai dari Zahra. Zahra silakan dimulai dengan mengambil mana demprak. Oh, lombatin dulu ya, caranya lompatin, silakan. Ya. Ya. Terus yang Kedua, lempar kedua. dilempar ya ke dekat yang berikutnya. Ya. Terus berarti melewati ini ya. Contohin dulu. Jangan kena ini nih. Jaga lu di sini lah. Ya, itu contohnya kalau yang berhasil. Nah, sekarang yang tidak berhasil mungkin bisa mencontohkan seperti apa? Nah, ya, Dina coba yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil, Din? Nggak berhasil. Nah, keinjak. Nah, itu tidak berhasil ya. Jadi tidak boleh kena di garis atau melangkah di yang ada Lempar gunung. ya. Coba ceritanya ada yang lempar gunung. Lempar gunung, coba. Lempar gunung. Iya. Lempar gunung, silakan. Berarti kalah. Ya, berarti saya. Yo, coba lempar gunung siapa yang bisa? Lempar gunung ya. Oleh Safina, silakan. Ya. Ya, belum. Nggak sampai ya. Siapa lagi? Yang lain coba Rahel dulu. Oh, dikit lagi. Hampir ya. Coba Dina coba mungkin bisa. Ya, sedikit lagi. Nggak ada yang belum ya, coba Zahra ya. Zahra coba. Lah, boleh ah. Ya. Begitu ya, sahabat semua. Ternyata permainan itu seru karena tantangannya adalah bermacam-macam di satu permainan, sehingga menurut kita bisa membuat keasikan tersendiri bagi anak-anak, dan di era gadget sekarang mereka bisa untuk sejenak melupakan gadget dan asik bermain permainan tradisional ini. Assalamualaikum. Literat, permainan terakhir yaitu permainan layang-layang yang dimainkan oleh anak-anak di sini. Layang-layang biasanya dimainkan oleh anak laki-laki, tapi tidak menutupi anak perempuan juga gemar bermain layang-layang. Permainan layang-layang ini merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Sebenarnya sama seperti permainan kleci tadi atau kelereng yang berasal dari luar, tapi karena percampuran budaya, datangnya orang Eropa dan banyaknya orang Cina yang datang, sehingga permainan tradisional dari negara luar pun diadopsi menjadi permainan tradisional di Indonesia. Nah, permainan layang-layang ini sendiri berbentuk layang-layang, tentunya dengan kerangka berbentuk layang-layang dari sebilah bambu, dan dengan alasnya itu berupa kertas atau plastik yang ringan. Nah, permainan layang-layang ini keberhasilannya ditentukan dengan bagaimana anak-anak tangkas dalam mengulur dan menarikkan benang layang-layang yang dari nilon ini agar layang-layangnya itu melambung tinggi seperti layang-layang di atas. Biasanya ada pula kompetisi layang-layang, ada pertarungan layang-layang, jadi saling memutuskan benang layang-layang satu sama lain. Nah, cuma karena ini bukan bentuk kompetisi, makanya layang-layang yang diterbangkan
hanya layang-layang yang sifatnya tunggal. Seperti itu Sobat Literat, dari 4 permainan tradisional yang kami perkenalkan, sangat menarik bukan? Tentunya untuk Sobat Literat yang sudah dewasa sangat merindukan masa kecil kita semua, apalagi anak-anak kita yang di era sekarang meskipun gadget itu sudah merajai dunia kita, tapi yang namanya permainan tradisional itu tidak pernah punah dan masih sangat diminati oleh anak-anak sekarang. Ayo sini anak-anak, kita tutup bersama-sama video perkenalan permainan tradisional dari kami. Ayo. Hai Sobat Literat, sekian video perkenalan permainan tradisional dari SMPN 1 Atap Cibitung yang tentunya diambil dari lapangan masyarakat SMP Desa Cibuntu di daerah Cibitung. Kami tim GLS SMPN 1 Atap Cibitung dengan Bu Eka sebagai kamera woman-nya, pemegang kamera dan nanti editor, undur diri. Yuk kita sama-sama salam literasi anak-anak untuk menyapa Sobat Literat. Salam literasi. GLN Garelis Jabar, literat, unggul, sejahtera. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam.